Assalamualaikum. Jadi aku tuh bayar satu tiket nonton film berjudul Getih Ireng, ternyata untuk klimaksnya doang. Oh alah, film horor lokal yang niat dari segi produksi, visualnya oke, suasananya mencekam, auranya dapet, tapi ya kayak kebanyakan film horor hitmaker lainnya. Ceritanya lagi-lagi jatuh ke pola mediocre, yang gitu-gitu aja. Ketegangannya ya ada, bikin jantungan iya, tapi bukan karena seram, lebih karena efek suara yang meledak-ledak di kuping. Aduh, kebas men. Kalau kau sering nonton film horor Indonesia, mungkin film ini bakal berasa familiar banget. Malah terlalu familiar kali ya. Cerita sebenarnya itu punya potensi gede, berlatar tahun 80-an di Solo dan Wonosobo. Nah, film ini ngikutin cerita Rina yang diperankan Titi Kamal dan Pram yang diperankan Darius Sinathrya. Jadi pasangan muda yang baru pindah rumah dan dihantui oleh kutukan getih ireng atau darah hitam. Jadi dari awal mereka nikah, hidup mereka itu kayak nggak pernah tenang. Kehamilan yang gagal terus, rumah dinas kantor yang kerasa aneh, kakek tua yang sejak awal muncul kayak tamu tak diundang, belum lagi ngotorin rumah, ya iya, kaki kau jorok kakek. Kemudian teror mistis yang makin parah tiap tahunnya. So, fokus utamanya ada pada santet keluarga. Tapi sayangnya, eksekusi ceritanya nggak sekuat premisnya. Film ini tuh ngasih awal yang lumayan bikin penasaran. Tapi makin ke tengah justru mulai kehilangan arah. Semua petunjuk soal siapa biang keladi santetnya munculnya telat kali. Karakter penting baru dimunculin di ujung film. Padahal kalau dari awal dikasih sedikit aja clue-nya, tensi ceritanya bisa jauh lebih hidup loh. Alhasil, konflik yang harusnya bikin penonton tegang malah kerasa kayak, oh ya udah, gitu doang. Yang paling kerasa dari film ini tuh suara efeknya yang lebih serem dari demit aslinya. Scoring khas hitmaker yang kenceng banget sampai bikin telinga kayak pengen mingkem. Yes, sayang, ini masih jadi andalan hitmaker. Nggak ngerti lah kenapa. Sayangnya suara doang nggak cukup bikin film ini jadi horor yang kuat. Banyak adegan jumpscare yang ketebak. Cara build up-nya terlalu repetitif. Padahal tampilan demitnya niat banget loh. Make up-nya, prostetiknya, efek visualnya rapih. Cuma sayangnya, nggak ada adegan horor yang bener-bener nempel di kepala. Ketegangannya naik turun, nggak konsisten, dan parahnya lagi, beberapa adegan serius malah jadi kocak gara-gara reaksi karakter yang nggak masuk akal. Percayalah, aku menonton film ini tuh di pojokan kayak kutil selangkangan nyelip. Sambil nonton, sambil sibuk ngetik skrip ulasan ini pakai handphoneku. Eits, yang nonton cuma belasan orang ya, jadi slow. Saya nggak ganggu penonton lain, walau tidak dibenarkan juga. Jangan dicontoh aku ya. Oh, belasan orang, aku di pojok loh. Nggak juga diangkat handphonenya di bawah. Dari sisi acting, Titi Kamal dan Darius Sinathrya itu sebenarnya ngasih performa yang cukup oke. Ya, mereka lagi yang terus jadi pemeran di film horor Indonesia kan. Mereka itu mainnya aman, nggak jelek, tapi juga nggak bikin greget. Nah, masalahnya, karakter mereka ditulis tuh setengah matang. Contohnya Pram, perannya kayak di Nerf. Ada tapi nggak ngasih impact besar ke cerita sebagai seorang suami. Rina yang punya momen-momen panik malah bikin penonton pengen bilang, loh kok reaksinya gitu aja kakak. Lalu ada karakter Mawar yang diperankan Sarah Wijayanto yang dimunculin di akhir film sebagai pemicu utama cerita. Padahal kalau karakter ini dikasih porsi lebih aja dari awal, alurnya bisa jauh lebih masuk akal. Jadi bukan tiba-tiba nongol buat jadi solusi instan di babak terakhir. Padahal nama dia itu udah diperkenalkan di awal film. Titi Kamal, habis itu Darius, lalu isi Sarah. Ingat, dia bukan pemain cadangan. Di posternya pun kan cantumin nama dia. Emang tahe. Secara teknis, Getih Ireng jelas nggak main-main. Produksi film itu kelihatan mahal, terutama dari segi set, kostum, dan visualnya. Shot-shot kameranya juga rapi, kelihatan digarap dengan serius. Ya khas film produksi hitmaker lah. Sayangnya, kualitas audio dan editingnya itu kadang bikin kening berkerut. Bukan karena jelek, cuma karena emang kayak transisi suara dari satu adegan ke adegan lain tuh sering banget kedengeran kasar. Contohnya, pas lagi pindah ke rumah di Wonosobo, itu tuh kedengeran loh. Pas lagi momen santai
santai tiba-tiba berubah jadi tegang, itu transisi soundnya itu agak jomplang ya Wak ya. Kalau kita anak radio itu harus ada fade in fade out, agak kurang tuh belanya. Terus ada satu hal yang lumayan nih jadi penyelamat buat penonton yang suka adegan brutal, bagian gore dan aksi tebas-tebasannya. Nah buat lo yang dulu kagum sama aksi sadis di Penjagal Iblis, ya aku harus ngomongin Penjagal Iblis karena sutradaranya sama. Kalian siap-siap puas di bagian ini. Film ini punya beberapa adegan berdarah yang digarap cukup berani untuk ukuran horor mainstream Indonesia. Jadi ini bukan sekedar tempelan, tapi lumayanlah bikin ngilu. Walaupun ya cuma di akhir-akhirnya aja. Salah satu keputusan aneh film ini adalah nyelepin drama romansa dan rumah tangga di tengah cerita tragedi. Untung porsinya dikit jadi ya nggak masalah. Yang nggak sampai bikin fokus ceritanya jadi kabur. Coba aja kalau tuh drama jadi ngebanting kesan horornya. Udahlah skor akhir film ini nggak aku kasih tinggi. Apa nggak makin anjlok? Bayangin, kau lagi nonton adegan orang lagi panik, diteror demit mulut kobokan, tapi tiba-tiba harus denger pasangan suami istri debat dengan masalah kepercayaan mereka. Bukannya nambah dalam, justru itu bikin mood horornya turun drastis. So, sekali lagi, untungnya porsi drama ini tidak terlalu banyak, jadi filmnya masih bisa diselamatin. Sebenarnya, Getih Ireng itu punya modal yang kuat. Ide santet keluarga, visualnya bagus, dan cast-nya mumpuni. Tapi semua itu ketahan karena formulanya masih aja template banget. Kayak nonton ulang film horror Hitmaker sebelumnya, tapi ganti judul dan hantu. Plot twist-nya juga kurang ngangkat, karena semua itu dibangun setengah hati dan terlalu ngandelin efek suara keras buat bikin tegang. Kalau aja film ini berani mainin tensi dan bangun cerita lebih rapi, hasil akhirnya bisa jauh lebih keren loh. Sayang kali loh kalian, potensinya besar loh, eksekusi kalian tuh nanggung. Semua film kan nanggung, Hitmaker, alah. Kesimpulan, Getih Ireng bukan cuma film horor, dibilang terburuk sih enggak, masih bisa like ditonton. Cuma kalau kau paksa aku untuk bilang ini bagus, enggak, ini juga nggak jelek, masih bisa ditonton. Produksinya niat kok, tampilan visualnya bagus, ceritanya ya mentok lah di formula lama mereka. Horornya banyak ngandelin jump scare yang berlebihan, suara yang too much lah emang. Karakternya setengah matang, penyelesaian konfliknya muncul terlalu telat buat bikin impact terhadap film ini. Jadi kalau kalian cuma pengen nonton horor ringan yang nggak perlu mikir banyak, sebenarnya film ini bisa jadi pilihan. Tapi kalau lo sudah membandingkan atau punya gambaran terhadap film-film horor Indonesia yang harusnya bisa lebih bagus, ini jauh sekali dari itu. Mungkin kalian akan kecewa, atau mungkin kecewa parah. Silahkan like video ini kalau kalian suka, silahkan dislike kalau kalian tidak sepakat dengan apa yang sudah kusampaikan, dan share pendapat kawan-kawan di kolom komentar yang sudah nonton film Getih Ireng. Subscribe channel Kawan Review biar banyak lagi yang kenal, banyak lagi yang sayang, banyak lagi yang dukung channel review film ini. Terima kasih, I love you full. Kalau begitu aku Zain pamit undur diri, kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya biar nggak ketinggalan review film terupdate lainnya. Kalau begitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.